Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yesekiel 37 ayat 26. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Bainotku masada perjanjian dohot halahi naman jamin hasonangan ni halahi sapanjangna. Pasu-pasuokku jana tambaatku mabilangan ni halahi. Pajong-jongokku maditano ni halahi bagasku nagiot salolot-lolotna. Dalam bahasa Indonesia, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini menceritakan tentang bagaimana Yesekiel dibawa Allah ke sebuah tempat. Tempat itu penuh dengan tulang belulang. Namun Allah mengatakan, aku memberikan kehidupan bagi mereka. Dan tulang belulang itu menjadi hidup kembali dan bersorak-sorai. Keadaan ini kemudian membawa kepada Yesekiel kembali sebuah janji yang akan diberikan oleh Allah kepada umat yang dicintai dan yang dipilih Allah tersebut. Dikatakan pada firman Tuhan pada hari ini, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Artinya ada sebuah rencana Allah agar umat kesayangan itu di dalam hidup yang baru sesuai dengan janji Allah, yaitu akan memberkati mereka, membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudus di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Artinya Allah tidak mengingini agar umatnya itu selama-lamanya di dalam penderitaan, di dalam keadaan kesusahan. Namun Allah datang untuk menebus, membebaskan mereka sehingga keluar daripada penderitaan itu. Dikatakan adalah syaratnya adalah ketika umat kesayangan itu meninggalkan sebuah sifat yang memperhambakan dirinya kepada dewa-dewa, yang menggunakan hidupnya untuk menjadi keinginan pribadinya. Namun ketika mereka mengubah sikap tersebut dan kembali kepada Allah, maka Allah akan memberkati mereka. Allah akan menebus mereka dan menjadikan umat yang kudus di hadapan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, janji ini merupakan sebuah semangat yang baru, yang selama ini mereka meratap, menangis, dan jauh daripada Allah. Namun Allah berinisiatif dan memberikan solusi terhadap pergumulan mereka, sehingga mereka dekat kembali dengan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mendapat janji berkat dan janji penyertaan dan janji pengudusan, betapa indahnya kehidupan kita. Ketika Allah mengatakan, aku akan bersama dengan engkau, aku akan memberkati engkau, dan aku akan menguduskan engkau, yang pasti kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi sesuatu yang baru di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kehidupan kita. Apabila di dalam perenungan personal kita, perenungan pribadi kita, banyak kekurangan dan kesalahan, banyak pelanggaran dan yang menyakitkan hati Allah, maka rubahlah untuk menjadi menyenangkan hati Allah. Apabila di dalam perasaan kita begitu jauh daripada Allah, mari saat ini kembali menjadi mendekat kepada Allah. Karena apa? Karena Allah tidak tetap di dalam kemarahannya. Allah itu penuh dengan kasih. Allah itu penuh dengan pemaaf, sehingga Dia akan memberikan pengampunan dan memberikan jawaban atas segala kekurangan dan keterbatasan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menawarkan bagi kita agar kita hidup di dalam
anugerah penyertaan dan berkat Allah ketika kita mau merubah diri, merubah hati kita. Jangan keraskan hatimu, namun lihatlah Allah yang datang untuk mengundang dan berjanji memberikan berkat penyertaan dan pengudusan kepada kehidupan kita. Terkadang kita merasa diri benar, terkadang kita merasa diri sudah banyak berbuat dan melakukan hal-hal yang baik. Namun Allah perlu kita lihat sebagai Allah yang pengampun, sehingga kita di dalam kebenaran kita semakin lagi lebih benar. Dan selama membuat pengakuan atas kesalahan keterbatasan kita, sehingga Allah yang pengampun itu mengampuni dan memberkati kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari hidup di dalam janji setia Allah dan hidupilah Allah dan firman-Nya dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami menjadi merubah diri dan datang kepada Allah, karena Allah adalah pemaaf, Allah penuh berkat dan penuh kasih setia. Jadikan kehidupan kami menjadi orang yang dekat dan semakin dekat dengan Allah, mengubah diri untuk mendapat berkat, penyertaan dan pengudusan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.